Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wiwi Trunabulan, NIM 214110101020. Saya di sini akan membawakan materi tentang rasma Al-Quran. Tapi sebelum kita ke materi tersebut, mari kita lihat ke belakang, flashback bagaimana pengumpulan Al-Quran. Jadi kan dulunya Al-Quran itu belum dibukukan seperti sekarang, masih tersebar di mana-mana dan ditulis di sebagai benda lah seperti tulang, lalu pelepah, kayu, dan lain-lain. Jadi Al-Quran pertama kali ditulis utuh pada masa Khalifah Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Pengumpulan tersebut dinamakan At-Tadwin Al-Awal. Pada pengumpulan itu pun belum terkumpul, kayak ditulis di berbagai macam benda lah, pun sudah ditulis utuh. Jadi pada masa Khalifahan Utsman bin Affan, Al-Quran kembali dikumpulkan dengan lebih terstruktur, sehingga membentuk panitia khusus yang diketuai oleh Said bin Sabit. Said bin Sabit ini adalah salah satu sahabat Nabi juga. Panitia khusus ini ada 4 anggota yang termasuk dalam panitia khusus pengumpulan dan penulisan ulang mushaf Al-Quran ini. Di antaranya ada Said bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Mereka berhasil mengumpulkan dan menulis ulang mushaf Al-Quran sehingga 30 juz dan 5 salinannya. Mushaf ini disebut mushaf induk. Lalu ke kaidah penulisannya, jadi kaidah penulisan yang digunakan inilah dinamakan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan secara khusus baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakannya. Dari arti kata sendiri, rasma itu berasal dari kata rasama yang samu rasma yang berarti menggambar atau melukis. Berarti juga tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Lalu pada tahun 50 Hijriah, Gubernur Ziyad dari dinasti Umayyah meminta tulisan gundul untuk disempurnakan karena pada masa itu banyak yang umat Islam yang masih bingung cara membaca huruf hijaiyah karena masih ada yang sama bentuknya atau gimana gitu. Sehingga disempurnakanlah oleh Abu Aswad Ad-Duali. Beliau ini adalah bapak bahasa Arab. Beliau ini penggagas ilmu nahwu dan pakar tata bahasa Arab dari Bani Kinanah. Dan disempurnakannya ini juga belum sempurna, ini baru di titik untuk membedakan bunyi huruf saja. Lalu pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, banyak umat Islam yang masih juga kesulitan membaca Al-Quran karena belum adanya pembeda huruf. Tadi kan cuma pembeda bunyi hurufnya saja, kayak misal A, I, U seperti kasroh, fathah, dan dhammah, tapi waktu itu juga belum ada ya, belum disempurnakan. Nah lalu karena banyak umat Islam yang kesulitan membaca Al-Quran pada saat itu, Hajjaj bin Yusuf mendesak para qurra untuk membuat tanda pembeda huruf. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini beliau adalah penguasa politisi, menteri pertahanan dari Kekhilafahan Umayyah. Jadi beliau juga termasuk seorang yang penting di dinasti tersebut pada masa itu. Namun para qurra ini nggak mau membuat tanda pembeda huruf karena mereka takut dianggap menambah atau mengurangi ketetapan. Takutnya dianggap bid'ah seperti itu dan menyalahi syariat. Jadi jadi mereka para qurra ini nggak mau ambil resiko. Lalu pada tahun 80 Hijriah, Nashr bin Hasim dan muridnya Yahya bin Ya'mur berijtihad bersama untuk menghasilkan titik pembeda huruf. Nashr bin Hasim ini adalah murid dari Abu Al-Aswad Ad-Duali yang membedakan bunyi huruf tadi yang di awal itu. Beliau adalah muridnya. Beliau berijtihad bersama muridnya juga Yahya bin Ya'mur sehingga menghasilkan titik pembeda huruf yang disebut naqtul ijam, yang disematkan pada huruf hijaiyah yang bentuknya sama seperti huruf fa, qaf, dan wawu. Itu kan memiliki bentuk-bentuk yang sama. Lalu ba, ta, dan ya itu juga memiliki bentuk yang sama juga. Karena khawatirkan sulit untuk membedakan antara huruf-huruf yang kembar itu, lalu ditemukanlah pembeda huruf, titik-titik pembeda huruf. Lalu pada permulaan dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, tanda baca Al-Quran disempurnakan kembali oleh Imam Al-Khalil Ahmad bin Al-Farahidi yang merumuskan tanda baru. Imam Al-Khalil Ahmad bin Al-Farahidi ini beliau adalah ulama di bidang bahasa Arab
dan penemu ilmu persajakan Arab. Masya Allah sekali. Beliau berhasil membuat harokat baru yang diolah dari huruf hijaiyah. Namanya adalah doma. Doma itu berasal dari waw. Waw tersebut ditulis kecil di atas huruf dan dibaca u. Lalu tanda fathah itu berasal dari alif yang miring kecil ditulis di atas huruf. Lalu tanda kasroh adalah alif yang miring kecil namun ditulisnya di bawah huruf, dibacanya. Kalau fathah dibacanya a. Alhamdulillah, selesai sudah materi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Mohon maaf karena pasti masih banyak kesalahan dari saya. Mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.